Bang Edi saja untuk menggiring umat-umat muslim dan untuk mengkhianati umat-umat Kristen supaya membenci kepada Islam. Bang Edis berani menghujat, bahkan berani juga berbohong. Kan seperti itu. Dikatakan saya berani menghujat dan berbohong. Sebentar. Sebelum kita ke situ ya. Di dalam agama Islam Anda katakan boleh berbohong. Berbohong tapi untuk limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Berbeda untuk karena kepentingan untuk menghujat, untuk merendahkan agama orang lain, itu berbeda begitu. Baik, jadi artinya sekarang saya tanya dulu sebentar. Apakah di dalam ajaran Bible, di dalam ajaran umat Kristen itu diperbolehkan berbohong atau menghujat agama lain? Tidak boleh. Iya. Jadi sekarang kalau memang tidak boleh, kenapa Bang Edis lakuin? Bang, yang tidak boleh itu di dalam agama Kristen itu berbohong. Kita membahas berbohong, Bang. Kalau menghujat berarti boleh. Di dalam Bible, yang namanya keburukan, yang namanya ajaran sesat, itu harus dinyatakan. Ya, sekarang kita buktikan. Lagi pula, gini Bang, begini. Lagi pula, saya itu tidak pernah menghujat agama Islam, Bang. Loh, buktinya Bang Edis, kenapa saya sempat berusaha untuk naik di roomnya Bang Edis? Karena saya melihat di situ Bang Edis itu jelas dapat secara terang-terangan menghujat. Contohnya gini. Pertama, di saat umat Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang nabi dan utusan, Bang Edi sendiri membuat statement bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya umat Muslim, katanya. Balik lagi ke situ. Aduh. Oke dah, ini ada kaitannya dengan dusta ini. Nah, baik. Langsung Coba Gus. Ya, kawan. Menurut Al-Quran surat At-Taubah ayat 31, ada orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya. Betul atau salah? Kalau Tuhan itu Bang Edis baik dalam Gus, ini pertanyaan saya terakhir Gus. Betul atau salah? Menurut Quran surat At-Taubah ayat 31, ada orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya? Gak ada Bang Edis, gak ada. Coba dibaca Quran At-Taubah ayat 31. Gak ada istilah menuhankan para ulama. Bang Edis itu salah tafsir. Kan sudah saya memang bilang, seperti inilah teman-teman orang Islam, teman-teman. Mereka membaca Qurannya dengan bahasa Arab. At-Taubah 31 ya. Mengartikan tenang. Diartikan secara berkata itu tidak mungkin menghasilkan makna. Tenang Gus, tenang Gus ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda mengenai orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya. Nih, ini surat At-Taubah ayat 31, betul? Ya, coba. Oke, silakan Gus, baca Gus. Bacakan Bang Edi, saya. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Betul tidak menurut ayat ini ada orang-orang yang menjadikan rahib-rahib alim ulamanya sebagai Tuhan? Coba dibaca dari awal Bang Edis. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Ada nggak orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya? Ayat berapa itu Bang Edis? Berat saudara-saudara.
Surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ayat 31. Oke. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum. Betul di situ ya. Itu coba di. Artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Sebagai Tuhan selain Allah. Oke. Berarti ada nggak orang-orang? Tunggu. Dan juga mereka mempertaruhkan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oke. Terus di sini. Jadi menurut ayat itu ada nggak orang-orang yang mempertuhankan alim ulamanya? Ada. Tadi katanya tidak ada. Sekarang ada. Sekarang aku jawab. Berarti Anda sebentar, tenang Gus, tenang. Berarti Anda meralat jawaban Anda, betul? Bukan meralat. Saya menjelaskan itu tidak terbiasa kalau saya menjelaskan terkait memang mereka ini teman-teman ya. Oke, tenang. Gini. Tunggu saya jawab dulu. Apa bentuk tenang. Apa bentuk orang-orang yang apa bentuk atau tindakan apa yang dilakukan orang-orang sehingga itu disebut mentuhankan alim ulamanya? Sudah mulai mengalihkan pembicaraan Bang Edis ini. Ini saya jawab dulu biar tidak gagal paham. Jadi di sini yang pertama yang tadi saya bilang, kalau di dalam umat Islam itu tidak ada istilah menuhankan para ulama, tidak ada. Yang ada di sini setelah saya baca tafsir daripada ayat surat At-Taubah tadi, ternyata di sini yang menuhankan ulama-ulama itu bukan umat Muslim. Oke, tapi ada ya. Tapi orang-orang Yahudi. Oke, tapi ada ya orang-orang yang menuhankan ulamanya ya. Ada, tapi. Oke, bagaimana bentuknya? Bentuk menuhankan ulamanya itu gimana? Ya sekarang saya tanya dengan Bang Edis, kan di situ disebutkan bahwa agamanya Bang Edis. Bagaimana menuhankan? Tenang. Itu kan kitabnya orang Islam, perkataannya orang Islam tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mempertuhankan alim ulamanya, betul? Ya, di sini. Nah, menurut penjelasan Muhammad, tenang. Menurut penjelasan Muhammad, bagaimana bentuk atau tata cara mereka mempertuhan alim ulamanya? Ya, sekarang saya baca. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan ulama dan para ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah. Di situ yang memberikan hukum yang mereka laksanakan, sedangkan mereka meninggalkan syariat Allah. Yang betul itu syariat Allah, bukan syariat Yesus. Sudah? Sudah, baik. Jadi mereka mempertuhan ulama-ulamanya karena mereka lebih mentaati ajaran ulama-ulamanya ketimbang ajaran Allah, betul? Betul. Mereka itu contoh misalnya gini, orang-orang Yahudi membandingkan ulama-ulamanya dengan Allah, sementara ulama itu kan yang diciptakan, kemudian dibandingkan Gus, biar nggak panjang-panjang gini Gus. Di situ mereka lebih mentaati ajaran ulama ketimbang syariat Allah, betul? Betul, orang Yahudi tapi. Oke, coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Oke, siap. Makanya teman-teman, Quran itu akan menampol mukanya orang Islam sendiri. Tunggu dulu kawan, jangan memfonis. Ya, silakan dibuka surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat 70 ya. Ya, silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa terjemahannya aja Gus. Kita di sini yang nonton orang Indonesia Gus. Ya, terjemahannya adalah salah satu terjemahannya Gus.
terjemahan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan mengucapkan kata yang benar. Oke. Jadi menurut ayat itu Anda dibolehkan bohong nggak? Iya kan gini Bang Edis. Ini di sini mulai akrobat sebentar. Menurut ayat tersebut boleh bohong atau tidak? Kalau dikatakan boleh bohong, di sini tidak ada kaitannya dengan Coba dibaca lagi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sekalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Betul? Betul. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar atau yang dusta? Sekarang gini, saya baca Tenang, tafsirnya. disuruh mengucapkan yang benar atau berdusta? Belum, saya baca tafsirnya dulu Bang Edis. Memang berat. Apakah ayat Quran kurang begitu jelas? Yang berat itu bagi Bang Edis itu berat, bagi saya Makanya itu. saya bilang teman-teman, orang Islam ini telah membuat Tuhan tandingan di samping Allah. Siapa dia? Ya Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan di samping Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan orang yang berbohong adalah adalah tanda bahwa seseorang itu tidak beriman. Sementara di dalam hadis Muhammad mengajarkan, wahai orang Islam, boleh kalian berdusta. Perhatikan, tenang. Ini coba dengarkan ini. Udah bisa saya pahami. Ini sedikit. Perhatikan. Udah bisa saya pahami. Tenang, sedikit. Tenang ya, tenang. Perhatikan. Oke. Ada 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam di hadis Nabi ini. Ya, apa kebohongan yang pertama? 1, bohong di medan perang. Yang bohong yang kedua yang diizinkan, yaitu bohong untuk mendamaikan kedua orang saudara. Yang ketiga adalah apa coba? Bohongnya suami kepada istrinya. Bohong itu hanya boleh bertiga hal. 1, ketika perang. 2, jika mengancam jiwa orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kami lagi. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kami lagi. Kita ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Gak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak? Dia tuh baik banget tuh sama kamu, sedang mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia sayang dan rindu sama kamu, misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik, mah. Rasul kami tidak pernah bohong. Jadi teman-teman, sebentar, tenang. Muhammad, tenang. Apa? Tenang, Gus. Apa title Muhammad? Salah satu gelar yang diberikan kepada Muhammad itu apa? Al-Amin. Tahu apa arti Al-Amin? Ya, tahu. Apa artinya? Orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Rasul kami tidak pernah bohong. Sementara dialah pelaku, bahkan dia yang ngajarin orang Islam boleh bohong. Makanya saya bilang, Bang, makin dipelajarin agama Islam, makin dekat untuk mencampakkannya. Bagaimana mungkin Anda katakan Rasul adalah Al-Amin, jujur, terpercaya, sementara dia ngajarin boleh berdusta? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Udah. Yang mana yang mau Anda pegang sekarang?
Nah, sekarang saya jawab. Nah, dan bukan hanya Oh, sudah dikasih kode-kode nih. Matikan sini. Matikan jaringan. Saya sudah pusing. Lihat ya. Kalian sudah melihat ya. Ini trik lama ini, trik lama. Saya sudah tahu trik-trik seperti ini. Kalau sudah tidak mampu, udah mentok, udah ketahuan Islam di situ error, matikan sinyal telepon Anda. Lihat tuh. Itu jurus lama. Jurus lama. Persis kayak orang nagih utang. Ketika kalian nagih utang, bro, gimana hari ini kan sudah janjimu bayar utang, maka dia akan mengatakan tidak ada jaringan, coy. Seperti itu. Itu udah trik lama. Mana? Macam kita tidak tahu saja.